Kelompok 7. White Spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok 7 yang beranggotakan Bartolomeus Adam Putra Brahmantia EPM 2120801077, Kagil Prajaputra EPM 2120801086, Ginanjar Dimas Pramudia EPM 2140801093, Panji Arya Putra Purnomo EPM 2140801097. White Spot Syndrome virus WSSV merupakan virus double-stranded DNA, (dsDNA), yang memiliki selubung, berbentuk bundar batang serta memiliki ekor di salah satu bagian ujungnya. Virus WSSV mempunyai kisaran inang yang luas. WSSV memiliki daya mortalitas yang cukup tinggi dalam waktu singkat, maka WSSV dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar. WSSV bersifat patogen terhadap banyak hewan akuatik terutama krustasea termasuk udang laut, udang air tawar, kepiting dan lobster. Infeksi White Spot Syndrome atau bintik putih disebabkan oleh virus White Spot Syndrome, virus yang termasuk genus Wispovirus dan famili Nymphalidae. Virion dari virus ini berbentuk ovoid atau elipsoid, memiliki simetri teratur dan diameter 120-150 nanometer dengan diameter dan panjang 270-290 nanometer. WSSV ini termasuk virus DNA untai ganda sekitar 300 pasangan kilobase kbp dan berenvelopet besar. Virus ini memiliki kisaran inang yang luas di antara krustasea dan terutama mempengaruhi spesies udang laut yang dibudidayakan secara komersial. Organ tubuhnya. Sedangkan white spot pada udang, yang dikenal sebagai white spot syndrome virus atau WSSV, merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian massal pada udang. Mekanisme white spot menyerang udang terutama melalui infeksi virus yang menyerang sistem imun udang dan menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Selain itu, WSSV dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh udang seperti hepatopankreas dan limfoid, yang berfungsi sebagai organ pertahanan tubuh. Mekanisme kerusakan organ tubuh akibat infeksi WSSV terutama melalui proses lisis sel, apoptosis, dan gangguan fungsi seluler dan molekuler pada organ tubuh. Udang yang terinfeksi WSSV akan mengalami perubahan tingkah laku, yaitu menurunnya aktivitas berenang, berenang tidak terarah, dan seringkali berenang pada salah satu sisinya saja. Selain itu, udang cenderung bergerombol di tepi tambak dan berenang ke permukaan. Pada kasus WSSV adanya bintik atau spot putih pada bagian karapas sudah menjadi tanda umum, tetapi pada induk udang warnanya menjadi merah. Udang yang terserang penyakit ini dalam waktu singkat dapat mengalami kematian. Selanjutnya pengobatan antimikroba alami untuk white spot pada ikan dan udang menggunakan bahan-bahan alami seperti minyak atsiri, ekstrak tumbuhan, dan probiotik. Mekanisme kerja bahan-bahan tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Pengobatan antimikroba alami untuk white spot pada udang dapat menggunakan ekstrak bawang putih karena memiliki potensi sebagai agen antimikroba alami untuk pengobatan white spot pada udang. Mekanisme kerja ekstrak bawang putih diduga melalui aktivitas senyawa alicin yang memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Sedangkan ekstrak propolis memiliki potensi sebagai agen antimikroba alami untuk pengobatan white spot pada udang. Mekanisme kerja ekstrak propolis diduga melalui aktivitas senyawa flavonoid dan asam fenolat yang memiliki sifat antivirus dan antiinflamasi. Penggunaan antibiotik dapat menggunakan enrofloxacin untuk pengobatan white spot pada udang Vanamae. Mekanisme kerja antibiotik ini adalah melalui penghambatan enzim DNA gyrase pada bakteri penyebab infeksi white spot pada udang. Antibiotik chloramphenicol juga dapat digunakan untuk pengobatan white spot pada udang Vanamae. Mekanisme kerja antibiotik ini adalah melalui penghambatan sintesis protein bakteri dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab white spot pada udang. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan antibiotik dalam pengobatan white spot pada udang harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan dosis yang tepat untuk menghindari resistensi antibiotik dan dampak negatif bagi kesehatan udang dan lingkungan. Selain itu, pengobatan antibiotik harus dilakukan hanya pada kondisi tertentu dan sesuai dengan rekomendasi dokter hewan atau ahli aquaculture. Berikut adalah literatur yang kami gunakan dalam membuat video animasi ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.